Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menceritakan film yang berjudul Three Idiot yang memberikan kritik keras terhadap dunia pendidikan yang dirilis pada 25 Desember 2009. Film ini bercerita tentang persahabatan tiga orang pemuda bernama Farhan, Raju, dan Ranco. Film dengan alur campuran ini menceritakan bagaimana proses pertemuan tiga sekawan dan dinamika perkuliahan mereka di Imperial College of Engineering atau dikenal dengan ICE, salah satu kampus terbaik yang ada di India. Ranco adalah mahasiswa cerdas yang memiliki rasa penasaran tinggi, pemahaman sampai dasar-dasarnya pada suatu hal, juga kepekaan dan empati tinggi pada orang. Berbeda dengan Farhan dan Raju yang tergolong mahasiswa kelas bawah. Film ini dimulai dengan adegan Farhan yang menerima telepon di pesawat. Ia mendapat kabar bahwa ia dapat menemui sahabat lamanya di masa kuliah dulu bernama Ranco. Begitu pentingnya Ranco di mata Farhan sehingga ia harus menghentikan penerbangan dengan cara berpura-pura terkena serangan jantung. Setelah pesawat mendarat darurat, Farhan langsung kabur setelah meyakinkan dokter bahwa ia baik-baik saja. Farhan pergi menemui Ranco di atas gedung kampus bersama satu lagi sahabatnya bernama Raju. Setiba di atas gedung kampus, ternyata bukan Ranco yang menunggu mereka, tetapi Catur, yang merupakan teman satu angkatan kuliah mereka. Catur mengingatkan taruhan yang mereka buat 10 tahun yang lalu. Ia pamer kesuksesannya dan dalam waktu dekat ia akan bekerja sama dengan seorang ilmuwan yang bernama Punsuk Wangdu, senilai jutaan dolar. Farhan dan Raju yang mengira akan bertemu Ranco seketika marah kepada Catur. Namun Catur bilang, ia tahu bahwa Ranco sedang di suatu daerah di India yang bernama Simla. Singkat cerita, seketika mereka berkendara menuju Simla. Sepanjang perjalanan, mereka terkenang kembali masa-masa kuliah. Saat pertama kali Farhan tiba di ICE dan melihat papan pengumuman yang mendapat keterangan bahwa ia sekamar dengan Raju dan Ranco di asrama pelajar. Kemudian Farhan pergi ke kamarnya bersama Milimeter yang membantu dan mengantarkannya. Di tengah jalan, Farhan berhenti karena ada sekumpulan anak anjing. Ia langsung memotret anak anjing tersebut. Karena fotografi adalah bidang yang sangat ia minati, namun ayahnya menginginkannya menjadi engineer. Sesampai di kamar, ia bertemu dengan Raju. Scene berganti pada malam hari, di mana para senior mengerjai junior. Itulah saat pertama kali mereka melihat Ranco yang baru datang. Senior yang melihat Ranco datang terlambat dan masih rapi langsung menghampiri Ranco untuk meminta Ranco mencopot celana. Terus senior kampus menuangkan air ke kantong celana Ranco. Seketika Ranco langsung merapal mantra, "All is well," semua akan beres. Semacam doa yang diucapkan Ranco saat keadaan tidak berpihak kepadanya. Setelah itu Ranco menghilang masuk kamar. Senior yang merasa diabaikan Ranco tidak terima. Ia mengancam akan mengencingi pintu kamar selama 1 semester. Ranco yang ingin memberi pelajaran kepada seniornya langsung punya ide untuk mengalirkan arus listrik ke sendok. Saat senior itu mengencingi pintu, listrik menjalar melalui air kencing dan ia pun kesetrum. Semua orang kaget. Esok paginya, semua mahasiswa baru bertemu dengan rektor. Mahasiswa biasa memanggilnya Virus. Ia berbicara di hadapan semua mahasiswa bahwa mereka beruntung diterima di ICE. Kemudian ia mengambil pena di sakunya dan mengatakan bahwa pena tersebut adalah pena astronot. Sebuah penemuan luar biasa yang menghabiskan jutaan dolar untuk menemukannya. Dapat menulis dari semua sudut juga simbol kesempurnaan yang diberikan oleh gurunya selama puluhan tahun. Ia mencari virus selanjutnya untuk diberikannya pena tersebut. Setelah itu, Ranco malah mengangkat tangannya dan bertanya, "Kenapa tidak menggunakan pensel saja, Pak? Kan menghemat jutaan dolar," katanya. Virus tidak punya jawaban atas pertanyaan Ranco tersebut dan akan membahasnya di lain kesempatan. Di hari pertama kuliah, Ranco senyum-senyum sendiri dan tidak percaya bahwa ia sedang berada di ruang perkuliahan. Dosen yang heran melihat Ranco langsung bertanya dan meminta Ranco mendefinisikan apa itu mesin. Ranco menjelaskan bahwa mesin adalah segala sesuatu yang memudahkan kerja manusia termasuk resleting. Dosen marah dan menjelaskan, ia meminta definisi. Ranco sudah merasa mendefinisikannya dengan sederhana. Ketika dosen meminta Catur untuk menjawab, Catur menjawab seperti di buku yang sudah ia hafalkan yang dianggap sempurna oleh dosen. Karena Ranco ngeyel, ia diminta keluar oleh dosen. Sejak saat itu, Ranco sering diminta keluar ruangan. Ia selalu ikut kelas lain dimanapun asal ia bisa belajar.
Ranco orangnya tergila-gila dengan mesin, apapun dibongkarnya, sebagian berhasil, sebagian lain berantakan. Ada juga orang seperti Ranco, namanya Joy Lobo. Ia merancang drone untuk proyek akhirnya. Ketika ia menunjukkan kepada Rektor Virus, Virus meminta menelpon ayahnya. Virus langsung bicara kepada ayah Joy, anaknya tidak akan bisa lulus karena proyeknya tidak rasional. Joy langsung syok mendengar hal itu, meminta untuk memberikan waktu dan kesempatan karena ia baru bisa fokus sebab 2 bulan mengurus ayahnya yang stroke. Namun, Virus tegas menolaknya. Ia mengatakan pada Joy, anaknya meninggal akibat jatuh dari kereta Minggu siang, Senin pagi sudah kembali mengajar. Akhirnya, Joy yang putus asa dan membuang rancangan drone-nya. Ranco yang tidak sengaja mendengar perdebatan tadi memungut rancangan drone itu lalu memperbaikinya sampai bisa terbang. Ranco menerbangkannya bersama teman-temannya ke kamar Joy. Dan melalui monitor kamera, ia kaget saat mengetahui bahwa Joy telah mati gantung diri di kamar. Teman-teman Joy dan dari pihak kampus ada Rektor Virus menghadiri pemakaman Joy. Ranco memprotes Rektor yang mengatakan manusia bukan mesin yang dapat menahan tekanan terus-menerus. Esok harinya ia dipanggil ke ruang rektor. Virus yang tidak terima yang sudah menaikkan peringkat ICE membawanya ke kelas. Ia meminta dosen untuk duduk dan meminta Ranco untuk mengajar engineer. Ranco menulis 2 kata di papan dan meminta semua orang untuk mencari arti tersebut dalam waktu 30 detik. Setelah waktu habis, tak seorang pun termasuk rektor menemukan arti kata tersebut. Pada dasarnya, Ranco ingin mengajarkan cara mengajar, bukan mengajarkan engineering. Ranco tidak sepakat tentang pendidikan yang seperti perlombaan tanpa minat belajar atau tertarik pada hal baru setiap harinya. Setelah itu, Rektor mengirimkan surat kepada keluarga Farhan dan Raju bahwa kalau anak mereka tetap bersama Ranco, maka masa depannya akan hancur. Akhirnya, Ranco ikut ke rumah Farhan. Di rumah Farhan, ia diomeli oleh ayah Farhan. Ranco yang melihat hasil fotografi Farhan di rumahnya merasa kagum dan menanyakan kenapa dia mengambil jurusan engineering, bukan fotografi. Ayah Farhan semakin marah dan meminta Ranco pergi. Terus mereka ke rumah Raju. Bapaknya sakit, kakaknya yang terlambat menikah, dan ibunya batuk-batuk karena kelelahan bekerja. Setelah mendengar keluh kesah ibu Raju, mereka pergi dengan perut keroncongan. Lalu saat Ranco melihat ada acara pernikahan, Ranco punya ide makan gratis di sana. Di sana ia mendengar pertengkaran seorang perempuan bernama Pia dengan tunangannya yang bernama Suhas. Karena Pia menggunakan jam tangan kuno, sedang Suhas memiliki kebiasaan buruk yang suka menyebutkan harga outfit di muka publik. Akhirnya Ranco menemui Pia dan memberikan saran agar tidak menikahi Suhas karena akan merusak masa depan Pia karena selalu menyebutkan harga outfitnya. Pia yang tidak terima menanyakan kepada ayahnya soal mereka. Seketika ayahnya mengenalinya. Pia lalu meminta tolong kepada Ranco bahwa ayahnya tidak setuju Pia memutuskan hubungannya dan memintanya untuk membantu menjelaskan kepada ayahnya sambil meminta mereka menoleh belakang. Mereka kaget melihat Virus yang ternyata ayahnya Pia. Setelah itu, Virus langsung meminta Raju dan Farhan ke kantor esoknya, menyarankan untuk pindah kamar bersama Catur agar kuliahnya tidak aneh-aneh seperti Ranco. Hanya Raju yang pindah kamar. Catur punya kebiasaan memakan jengkol untuk membantunya fokus menghafal. Bicara menghafal, Ranco tidak setuju dengan pola belajar yang hanya menghafal. Suatu ketika, Ranco mengganti isi pidato Catur yang akan dibacakan di Civitas Academy ICE. Setelah peristiwa pidato itu, Catur marah dan bertaruh di atas gedung ICE. 10 tahun lagi, siapa yang akan sukses? Scene berganti. Pia yang sedang berada di toko jam bersama Suhas melihat Ranco lewat di depan toko jam lalu menghampiri Ranco dan meminta Ranco mengakui bahwa ia yang mengganti isi pidato Catur. Ranco mengakuinya. Pia membanting di venter buatan Ranco. Ranco bilang ayah Pia mengelola kampus seperti mengelola bisnis, sehingga menghasilkan keledai semacam Suhas yang mengukur hidupnya hanya dari untung dan rugi. Ranco yang melihat jam tangan Pia baru punya ide. Ia melepas jam tangan Pia lalu memanggil Suhas dan bilang bahwa jam tangan Pia hilang. Suhas menyebut harga jam tangan dan memarahi Pia habis-habisan. Pia yang tak terima memutuskan Suhas dan mengembalikan jam tangan sambil memakinya keledai.
Pia yang segera pergi diberhentikan Ranco karena ayah Raju sedang kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah Raju, Pia langsung memeriksa keadaan ayah Raju dan ternyata sudah kritis. Karena ambulan tidak kunjung datang, maka Ranco memutuskan membawa ayah Raju naik motor ke rumah sakit. Setelah itu, Ranco berterima kasih kepada Pia dan mengucapkan selamat karena sekarang bebas menggunakan jam tangan peninggalan ibunya. Sejak saat itu, Pia mulai suka kepada Ranco. Esoknya, Pia membangunkan mereka di rumah sakit agar mereka berangkat ujian dan Pia menjaga ayah Raju. Ketika pengumuman ujian keluar, Raju dan Farhan peringkat terakhir, sedangkan Ranco peringkat pertama. Di ICI, mahasiswa duduk foto berdasarkan peringkat. Saat itu, Ranco taruhan bersama Virus. Pada wawancara kerja di kampus, Raju dan Farhan akan mendapatkan pekerjaan. Virus bertaruh, Raju dan Farhan tidak akan berhasil, dan jika mereka berhasil, Virus meminta asistennya untuk mencukur kumisnya. Scene berganti saat Ranco, Raju, dan Farhan sedang mabuk. Ranco menasihati Farhan bahwa harusnya dia menjadi fotografer, sedangkan Raju terlalu penakut sehingga tidak fokus dengan apa yang ia inginkan. Farhan dan Raju juga menganggap Ranco penakut karena tidak berani menyatakan cintanya kepada Pia. Akhirnya mereka taruhan kalau Ranco berani menyatakan cintanya kepada Pia, Farhan akan berani mengatakan kepada ayahnya bahwa ia ingin menjadi fotografer, bukan engineer. Dan Raju akan wawancara kerja di kampus. Ranco menerima taruhan tersebut. Dalam keadaan mabuk, mereka ke rumah Virus. Ranco menyatakan cintanya kepada Pia di kamar, yang saat itu juga ada kakak Pia yang sedang hamil 2 merasakan anaknya menendang saat Ranco bilang, "Holy Will." Raju dan Farhan yang sedang mengencingi pintu rumah Virus juga berteriak, "Holy Will." Akhirnya mereka kabur. Namun Virus yang terbangun mendengar suara teriakan langsung bergegas keluar dan melihat wajah Raju. Esok harinya Virus mencari Raju untuk ke ruangannya. Virus meminta Raju untuk menulis surat BO. Raju meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Virus memberi 2 pilihan, dia yang dikeluarkan atau Raju menjadi saksi Virus agar Ranco yang dikeluarkan. Raju bingung memutuskan untuk bunuh diri dan melompat dari ruang rektor. Ia mengalami lumpuh selama 2 bulan di rumah sakit. Setelahnya tiba di mana hari pemenuhan taruhan. Farhan berhasil meyakinkan ayahnya bahwa dia ingin menjadi fotografer, sedangkan Raju sukses wawancara kerja dan diterima di sebuah perusahaan. Asisten Virus yang mengetahui Farhan dan Raju diterima kerja langsung menyukur kumis Virus. Virus sangat kesal, ia akan membuat soal ujian khusus untuk menggagalkan ujian akhir Raju agar ia tidak jadi mendapat pekerjaan. Mendengar hal itu, Pia langsung menduplikat kunci Virus langsung menyerahkannya ke Ranco. Scene berganti ke masa depan. Di perjalanan, Raju mengingat Pia dan ingin berkabar kalau mereka sudah menemukan rumah Ranco. Mereka langsung datang ke rumah Pia yang ternyata sedang melakukan pernikahan. Raju dan Farhan berhasil meyakinkan Pia dan menyabotase pernikahannya. Mereka membawa Pia untuk ikut menemui Ranco tanpa tahu Ranco sudah menikah apa belum. Di perjalanan, ingatan mereka kembali ke masa kuliah. Ranco yang mendengar dari Pia langsung mengajak Farhan ke kantor Virus untuk memfotokopi soal Raju. Setiba di asrama, mereka menyerahkan soal tersebut, namun Raju menolaknya dan ingin berusaha sendiri. Virus yang tahu soalnya dicuri langsung pergi ke kamar mereka dan memukuli Ranco dengan payung. Ia mengusir Ranco dan jika pagi hari Ranco masih di kampus akan melaporkan Ranco ke polisi. Setelah itu Virus pulang ke rumah. Virus bertengkar dengan Pia. Pia membongkar masa lalu kalau kakak laki-lakinya yang meninggal karena bunuh diri lompat dari kereta. Pia mengatakan kalau kakak laki-lakinya ingin menjadi penulis dan mencintai sastra. Namun Virus selalu memaksanya untuk terus mengikuti ujian masuk ICI yang terus gagal. Hingga kakaknya bunuh diri karena tekanan mental dan batin. Setelah itu Pia langsung pergi ke rumah sakit. Scene berganti, India macet total karena banjir, sedangkan kakak Pia akan melahirkan. Di tengah hujan deras, kakak Pia dan Virus terjebak macet di jalan. Tanpa sengaja, Ranco melihat kakak Pia yang lemah dalam mobil dan sedang bicara dengan Pia lewat telepon. Akhirnya atas izin Pia, Ranco mengangkat kakak Pia ke gedung olahraga. Kemudian Virus yang datang tiba-tiba langsung memarahi semuanya. Pia yang terhubung webcam meminta ayahnya tidak ikut campur.
Karena tidak mungkin membawa kakak Pia ke rumah sakit, maka Ranco dan teman-temannya harus membantu persalinan. Pia meminta Ranco menyemangati kakaknya untuk mendorong bayinya keluar, lalu memintanya untuk melihat apakah sudah kroning apa belum. Ternyata belum kroning. Kakak Pia mulai kelelahan. Teman Pia menyarankan agar dibantu alat pompa hisap. Karena di sana tidak ada, Ranco membuat alat pompa hisap dari vacuum cleaner. Namun tiba-tiba listrik padam. Ranco membagi tugas. Ia meminta Raju membangunkan semua anak asrama untuk mengambil lagi di mobil. Lalu Milimeter diminta mengeluarkan defender milik Ranco. Farhan mengambil vacuum cleaner di ruang rektor. Ranco segera merakit aki dan menggabungkannya dengan defender sehingga listrik kembali menyala. Farhan yang datang membawa vacuum cleaner langsung diminta mengeluarkan blower pembersih kameranya sebagai ujung penyedot. Sampai akhirnya bayi lahir, namun teman Pia bertanya kenapa bayinya tidak menangis. Ternyata bayi itu sudah meninggal. Kakak Pia sedih melihat ke anaknya meninggal. Raju mengatakan kepada kakak Pia untuk mengatakan all is well. Dan ajaibnya, bayi itu menendang dan hidup kembali. Setelah itu Ranco pun pergi, namun virus mengejarnya. Virus memberi kehormatan pen astronot kepada Ranco. Dan saat wisuda, Ranco pun menjadi mahasiswa terbaik. Namun semua tak sadar, saat itulah mereka terakhir kali melihat Ranco. Scene berganti ke masa depan. Raju, Farhan, Pia, dan Catur tiba di sebuah halaman sekolah yang didirikan Ranco. Dan bertemu Milimeter yang menunjukkan buku karya Farhan, blog Raju, dan helm Pia. Akhirnya mereka bertemu dengan Ranco yang ternyata belum menikah karena masih mencintainya. Setelah mereka reuni dengan Raju dan Farhan, datanglah Catur dengan membawa surat pengakuan kekalahan yang harus ditandatangani Ranco. Catur tertawa karena ia menang. Catur kaya raya sedang Ranco hanya menjadi guru. Ranco menandatangani surat itu dengan pena astronot. Catur yang kaget mengambil pena itu dan bilang bahwa pena virus hanya untuk pemenang. Akhirnya Pia, Raju, dan Farhan bertanya nama asli Ranco yang ternyata Punsuk Wangdu. Ilmuwan sekaligus guru yang diinginkan Jepang karena memiliki 400 hak paten intelektual. Catur pun diberhentikan Ranco dengan menelponnya. Catur kaget yang ternyata Mr. Wangdu adalah Ranco. Cerita pun tamat. Jadi pelajaran yang dapat kita petik adalah pastikan kita harus selalu menjalani apa yang kita yakini. Dan belajar itu bisa di mana saja. Kalaupun tidak bisa belajar dari sekolahan, paling tidak belajarlah dari orang lain. Dan belajarlah untuk menjadi pintar, bukan untuk mencari peringkat. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.